Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Nah, pada tutorial kali ini saya akan bahas tentang tutorial perintah dasar Microsoft Excel untuk pemula ya. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang bagian-bagian program Microsoft Excel. Baiklah, apa saja bagian-bagian tersebut? Mari kita simak tutorial berikut ini. Pertama, di sini ada pilihan Books One Excel ya. Ini namanya title bar atau baris judul. Di mana Books One ini adalah judul file sementara sebelum kita simpan dan Excel ini nama program kita atau judul program kita ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2019 ya. Selanjutnya di sini ada namanya Quick Access Toolbar ya, di mana bagian ini berfungsi untuk menjalankan perintah tertentu secara cepat ya. Pada bagian ini terdiri dari beberapa icon, seperti teman-teman lihat. Di sini ada toolbarnya Home, Insert, Page Layout dan sebagainya. Contoh pada pilihan Home ya. Di sini ada pilihan Bold, B, I ya, ini italic ya. Ini underline dan sebagainya. Ini untuk kelompok Quick Toolbar ya. Selanjutnya di sini juga ada kelompok-kelompok tab ribbon ya. Tab ribbon ini di sini tabnya ada font, ada insert, ada number. Nah, ini walaupun berbeda, namun pada dasarnya ini sama ya. Contoh font. Kita klik menu font, maka dia akan berada di kelompok perintahnya font ya. Selanjutnya, kalau kita klik menu alignment, maka akan dia berada di kelompoknya alignment. Namun demikian, jika teman-teman buka tabnya alignment tapi butuhnya font, teman-teman tinggal klik kolom berikutnya atau border, fill, number dan sebagainya ya. Nah, itu untuk tab menunya. Kemudian di sini ada pilihan formula bar ya. Apa itu formula bar? Formula bar ini ada beberapa fungsi ya. Pertama, jika kita mengetikkan sebuah teks di sini, misalnya saya ketik nama lengkap. Nah, di sini akan tampil 3 perintah ya. Di mana perintah pertama ini ada pilihan cancel. Fungsi dari cancel ini adalah membatalkan input data tersebut ya. Jadi kalau kita sudah ngetik seperti ini ternyata tidak jadi, teman-teman bisa cancel di sini. Maka inputnya dibatalkan ya. Atau yang kedua, nama lengkap kita pilih enter. Enter artinya input data dijalankan seperti ini. Nah, ini artinya jadi ya input datanya dilaksanakan. Dan yang ketiga ada namanya insert function ya. Insert function ini fungsinya untuk menyisipkan fungsi-fungsi tertentu. Nah, pembahasan ini nanti akan kita bahas lebih lengkap, lebih detail lagi nanti ketika kita belajar rumus-rumus Excel ya. Nah, karena ini masih perintah dasar, jadi ini belum kita gunakan ya. Baiklah, itu fungsi dari formula bar. Jadi artinya jika kita input data seperti ini dan kita ingin mengedit data, kita jangan mengeditnya mengikuti arah seperti ini. Nama lengkap, ternyata kita mau tambah di sini, kita klik di sini. Terus kita ketik berikutnya. Nah, ini salah ya. Salah. Jadi, kalau mau mengedit teks tersebut, silakan teman-teman lakukan perintah. Pertama, bisa teman-teman klik di formula bar seperti ini. Kemudian ganti apa yang akan kita tambahkan atau kita kurangi. Yang kedua, bisa juga teman-teman langsung double klik pada sel yang akan kita edit. Seperti ini. Nah, ini juga boleh ya. Tapi posisi input kursornya di sini. Kalau yang cara pertama tadi, dia berada di kolomnya formula bar ya. Baik, itu untuk input data ya. Selanjutnya, bagaimana cara menambah table ya. Nah, di sini sebelum kita belajar menambah table, saya akan input sedikit data ya. 1 2 3. Ke bawah juga saya buat 1 2 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita coba dulu bagaimana cara menambah table ya. Oke, bagaimana caranya? Silakan teman-teman pilih menu insert. Di sini ada insert sheet row ya. Di mana fungsi insert sheet row ini adalah menambah baris seperti ini. Ya. Nah, ini menambah satu baris. Kemudian untuk kolom kita pilih insert sheet column. Begitu kita pilih insert sheet column, maka satu kolom akan ditambah. Ya.
secara otomatis akan ditambahkan. Nah, bagaimana seandainya kita ingin menambah kolom ataupun baris dengan jumlah lebih dari satu? Kalau teman-teman ingin menambah baris lebih dari satu, misalnya kita mau nambah 2 baris, silakan teman-teman blok terlebih dahulu 2 baris, ya. Kemudian baru pilih insert sheet row. Maka secara otomatis ditambahkan 2 baris sekaligus, ya. Begitu juga dengan menambah kolom. Teman-teman silakan blok 2 kolom seperti ini, kemudian pilih insert kolom. Maka secara otomatis 2 kolom akan ditambahkan di sini. Ya. Nah, itu untuk menambah kolom dan baris, ya. Berikutnya bagaimana cara menambahkan sheet, ya. Sheet ini adalah lembar kerja pada Excel, ya. Jika kita ingin menambahkan sheet berikutnya, kita bisa melakukan dengan 2 cara, ya. Cara pertama bisa kita pilih menu insert sheet, maka secara otomatis akan ditambahkan 1 sheet di sebelah kiri. Ini sheet kita yang pertama tadi, ini sheet baru kita, ya. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua menambah sheet, teman-teman bisa langsung klik tombol new slide. New sheet, ya. Begitu kita pilih new sheet, maka ditambahkan 1 sheet di posisi kanan. Jadi ada 2 posisi yang berbeda, ya. Jika kita gunakan insert sheet, dia akan menambahkan 1 sheet di sebelah kiri. Dan apabila kita gunakan tanda plus di ujung posisi sheet aktif ini, maka dia akan menambahkan 1 sheet di sebelah kanan. Baiklah, itu cara menambah table, baik kolom maupun baris, dan menambah sheet, ya. Poin berikutnya, bagaimana cara menghapus, ya. Setelah menambah, kita akan coba menghapusnya. Untuk menghapus table, baik itu kolom maupun baris, teman-teman bisa pilih di menu delete, ya. Di sini ada pilihan delete row, delete sheet row. Ini fungsinya menghapus baris. Lihat, baris 1 tadi hilang, ya. Selanjutnya untuk menghapus kolom, teman-teman bisa pilih delete kolom. Delete sheet kolom, ya. Nah, itu. Maka secara otomatis kolomnya akan dihapus, ya. Saya unduh dulu. Nah, itu cara menghapus kolom dan baris, ya. Selanjutnya bagaimana untuk menghapus sheet, ya. Menghapus sheet di sini ada perintah delete sheet. Namun untuk menghapus sheet ini sedikit berbeda dengan menghapus kolom dan baris tadi, ya. Kenapa? Karena ketika kita menghapus sheet, di sini akan timbul pertanyaan, ya. Microsoft Excel will permanent delete this sheet. Do you want to continue, ya. Maksudnya, apakah kita akan menghapus sheet akan dihapus secara permanen, ya. Apakah akan kita lanjutkan? Kalau kita pilih delete, maka perintah menghapus sheet akan dilaksanakan. Namun jika kita pilih cancel, maka perintah tersebut dibatalkan. Nah, yang timbul pertanyaan untuk kita adalah kenapa ini ada pertanyaan, ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, sheet apabila dihapus tidak bisa dikembalikan lagi seperti kita menghapus kolom dan baris. Jadi artinya, jika kita ingin menghapus sheet tersebut, kita pikir-pikir terlebih dahulu, ya. Apakah nanti masih mau kita gunakan atau memang sheet ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Jika memang tidak dibutuhkan lagi, silakan teman-teman pilih delete. Nah, maka secara otomatis sheet telah dihapus secara permanen. Nah, apakah bisa dikembalikan? Ternyata tidak, ya. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui, untuk menghapus sheet ini teman-teman perlu pertimbangkan lebih matang lagi apakah yakin ini akan kita hapus secara permanen, ya. Baik, itu cara menambah dan menghapus table, ya. Untuk poin berikutnya bagaimana cara mengganti ukuran table, ya. Di sini saya akan coba, ya. Dalam mengganti ukuran table ini saya akan langsung praktekkan bagaimana cara membuat table, ya. Jadi nantinya teman-teman bisa melihat teori langsung praktek, ya. Baik, di sini untuk yang poin berikutnya ini, ya. Misalnya saya ingin buat sebuah table daftar absen, ya. Di sini saya ketik judulnya nomor, nama lengkap, kemudian di sini jabatan, kemudian pada kolom berikutnya saya ketik tanggal. Nah, ini, ya. Lihat, ini ada sedikit kondisi yang berbeda-beda, ya.
nomor, nama lengkap, jabatan, tanggal. Nah, untuk input data seperti ini, ya, ini jika kolomnya perlu kita kecilkan, silakan teman-teman kecilkan seperti ini. Ya, ini untuk mengganti ukuran kolom. Ya, silakan teman-teman ganti ukuran kolomnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk nama lengkap, ini ada beberapa alternatif. Ya. Alternatif pertama, mungkin kita bisa ganti ukuran kolom kita seperti tadi, seperti ini. Ya, ini alternatif pertama. Alternatif lain, ya, teman-teman bisa aktifkan format alignment. Ya. Nah, di sini ada pilihan Word Text. Apa itu Word Text? Word Text itu adalah memposisikan teks di dalam satu sel seperti ini. Jadi apabila nama lengkap tersebut tidak muat satu baris, dia akan membentuk dua baris. Apabila tidak muat dua baris, dia akan membentuk tiga baris. Sampai seluruhnya cukup seperti ini. Nah, itu Word Text ya. Kemudian yang kedua, saya undo dulu. Kemudian yang kedua pada menu alignment, juga ada pilihan Sync to Fit. Ya. Ini artinya memposisikan teks dalam sel, bagaimana teks tersebut bisa muat tetap satu baris. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Di sini ukuran hurufnya tetap 11. Di sini juga tetap 11, tapi ukuran huruf lebih kecil. Ya. Jadi kalau kita lihat pada ukuran huruf pada fontnya, font size ya, ukurannya tetap sama, namun pada penampilan di sini ukurannya lebih kecil. Nah, itu pilihan Sync to Fit ya. Berikutnya ada satu lagi, yaitu Merge Cell. Merge Cell ini nanti akan kita praktekkan pada pengetikan tanggal ya. Jadi di sini ada tanggal. Kemudian di sini ada nomor. Kita gunakan 1 bulan absen ya. 1, 2. Oke, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara membuat nomor urut ini secara otomatis ya. Sekarang kita fokus dulu bagaimana untuk perintah pengaturan sel yang ketiga tadi ya. Di sini ada perintah seperti ini, tanggal, ini angka. Nah, artinya di sini kita ingin menggabungkan dua sel seperti ini. Ini juga kita gabungkan dua sel seperti ini. Dan ini juga kita gabungkan seperti ini ya. Baik, bagaimana cara menyatukannya? Silakan teman-teman buka kembali menu alignment. Kemudian aktifkan ya. Pertama Word Text boleh. Yang kedua Merge Cell ya. Merge Cell ini adalah menyatukan sel. Ya, menyatukan sel. Kalau sudah juga teman-teman jangan lupa horizontal vertikal silakan pilih center. Agar nanti posisi sel posisi teks kita itu berada pas di posisi tengah ya. Oke, silakan pilih oke. Dan lihat hasilnya. Ini akan tampil seperti ini ya. Nah, ini Merge Cell. Berikutnya untuk nama lengkap dan jabatan silakan teman-teman ulangi lagi perintah seperti tadi, yaitu pilih Word Text, Merge Cell, ini pilih center. Jika sudah, oke ya. Nah, ini kembali ke posisi normal. Kenapa? Karena Sync to Fit-nya dibatalkan ya. Nah, jadi kembali ke menu Word Text aja ya. Baik, ini yang kedua dan yang ketiga juga silakan digabungkan sama seperti tadi. Ya, Word Text, Merge Cell, center. Oke. Nah, itu cara mengedit posisi sel kita ya, agar posisinya lebih tepat di tengah-tengah seperti ini. Berikutnya untuk tanggal ya. Di sini ada tanggal 1, 2 dan seterusnya. Kita ingin buat sampai tanggal 31. Jika teman-teman buat 1, 2, 3 dan seterusnya secara manual, tentu memakan waktu lama ya. Nah, adakah cara atau triks agar lebih cepat ya? Teman-teman bisa buat angka urut pertama seperti ini, 1, 2. Jika sudah, blok 2 sel seperti ini ya. Kemudian silakan teman-teman tarik posisi seperti ini. Nah, di situ ada angka terus sampai 31 ya. Lepas
Nah, begitu teman-teman lepas akan tampil angka 1 sampai 31 seperti ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya baru kita bahas bagaimana cara mengganti ukuran kolom tadi, ya. Jika hanya satu kolom, mungkin teman-teman bisa langsung geser seperti ini. Ini hanya satu kolom, ya. Sekarang beda posisi. Kita akan mengganti kolom sebanyak 31 kolom secara cepat, ya. Bagaimana prosesnya? Pertama, silahkan teman-teman blok kolomnya seperti ini, ya. Sampai 31. Jika sudah, silakan kecilkan salah satu ukuran kolom yang ada, ya. Baik posisi paling ujung, tengah, atau di awal tadi. Bebas, ya. Di sini saya akan coba ambil satu kolom yang paling ujung aja. Ini saya ganti ukurannya segini. Kalau sudah lepas, ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Semua kolom berubah ukuran dengan nilai yang sama. Nah, seperti itu caranya, ya. Dan jangan lupa untuk posisi tanggal juga dimodifikasi dari tanggal 1 sampai 31 ini kita blok. Nah, teman-teman gabungkan seperti perintah awal tadi, ya. Nah, di sini saya akan coba untuk cara yang kedua. Tadi cara pertama kita gunakan alignment, ya. Nah, sekarang saya akan coba cara yang kedua. Teman-teman bisa pilih merge and center untuk merge selnya dan vertex jika memang dibutuhkan untuk membentuk dua baris, ya. Itu. Dan di sini juga ada pengaturan perataan teksnya. Ini rata atas, rata bawah, tengah, rata bawah. Ini rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Boleh kita pilih salah satu yang kita butuhkan, ya. Baik, nah teman-teman bisa lihat di sini sudah jadi gambaran absen kita. Ada nama, nama lengkap, jabatan, dan sebagainya, ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengaktifkan garis table? Seperti kita ketahui, Excel ini tampil sudah ada garis, tapi ini belum garis permanen. Ini namanya garis grid line. Apakah ada tampilan Excel tanpa garis bantu seperti ini atau grid line? Bisa saja kalau teman-teman ingin mengaktifkan seperti itu. Nah, caranya teman-teman pilih menu view, ya. Di sini ada namanya grid line. Teman-teman hilangkan centang pada grid line. Maka tampilan Excel akan tampil seperti ini tanpa garis bantu. Tapi saran saya sebaiknya ini jangan dilakukan karena ini akan merepotkan kita dalam menentukan posisi kolom maupun baris di dalam Excel, ya. Jadi sebaiknya grid line tetap aktif seperti ini agar mempermudah kita dalam pengerjaan setiap sel di dalam Excel, ya. Nah, sekarang kita kembali ke fokus tadi, bagaimana cara mengaktifkan garis table kita, ya. Sebelumnya saya akan coba buat nomor urutnya dulu di sini sama seperti tadi, ya. Kalau tadi ngebloknya 1 2 ke sini, kalau ini akan saya blok 1 2 ke bawah, ya. Ini tadi ukurannya mendatar atau horizontal, ini vertikal. Silakan teman-teman tarik seperti ini. Kita akan coba 10 orang misalnya, ya. Nah, ini. Kemudian saya akan aktifkan garis tabelnya. Bagaimana cara mengaktifkan garis tabelnya? Silakan teman-teman blok dari awal. Kita pastikan ini sampai akhir sini. Nah, kita lihat apakah sudah terblok seluruhnya. Nah, oke, sudah, ya. Kalau sudah, silakan teman-teman aktifkan tab menu home, pilih alignment boleh, font boleh. Nah, di sini teman-teman silakan pindah ke kelompoknya border, ya. Border ini fungsinya untuk mengaktifkan garis tabel kita, ya. Di sini ada pilihan style, ini memilih jenis-jenis garisnya. Kemudian color, ini beberapa warna. Ya, jika ada referensi warna lain silakan teman-teman pilih more color. Di sini juga banyak referensi warna, ada standar dan custom, ya. Kemudian di sini ada preset, ada non, outline dan inside, ya. Outline ini untuk mengaktifkan garis pinggir tanpa ada garis tengah. Kalau inside ini untuk garis tengah, ya. Jadi apa yang kita pilih? Silakan teman-teman aktifkan kedua-duanya, baik outline maupun inside, ya. Kalau sudah oke. Nah, maka jadilah tabel kita seperti ini, ya. Ini untuk tabel pertama. Nah, jadi lengkap dengan garisnya. Seandainya teman-teman ingin memodifikasi tabelnya dengan warna-warni, silahkan, ya.
Silakan blok seperti ini ya sampai ujung. Seperti ini, kita pastikan dulu ya. Kalau sudah, kembali buka format tadi. Nah, di sini ada namanya border, fill ya. Fill ini untuk memberi warna arsiran table kita. Misalnya kita ingin buat warna hijau. Kalau sudah oke, maka judulnya akan berwarna hijau seperti ini. Ya. Nah, itu cara mengolah tabel ya. Lengkap dengan garis dan warna table. Baiklah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan tutorial perintah dasar Microsoft Excel untuk pemula ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa aktifkan like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar nantinya teman-teman bisa mengikuti update terbaru untuk konten-konten berikutnya, khususnya tentang Microsoft Excel ya, karena ini baru bagian pertama. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.